Oke lah ya, ini sebenarnya di tahun 2021. Jadi anime dekade kemarin 2010 sampai 2020 itu semuanya udah tayang dan udah kita nikmatin. Jadi nominasi-nominasi pun bermunculan. Ada satu nominasi yang ingin gua bahas bersama teman-teman karena gua juga seorang ibu sejak tahun 2012. Selama 9 tahun ini gua sudah menikmati ratusan mungkin dari ribuan anime ongoing selama itu ya. Ingat yang ongoing ya, ribuan anime ongoing yang udah gue tonton selama itu juga. Dan ada postingan yang menarik juga gitu kan ya, dari anime trending. Sebenarnya ini postingan 3 hari yang lalu, tapi ya sikatan aja, bahas aja gitu kan. A look back decades anime winners ya kan, anime of the decade ya, K-On! Ya kan. Coupleship of the decade, Kotaro and Akane. Lalu Man of the Decade, Hachiman Hikigaya. Girls of the Decade, Shoko Nishimiya gitu kan. Oke lah ya, sebenarnya menurut gua ini benar-benar objektif banget gitu. Jadi gua memperkirakan lah lumayan sip lah gitu kan. Khususnya untuk Kotarun Akane karena ini salah satu yang paling underrated ya. Mungkin lu nggak menyangka kalau anime Tsukigakure emang punya kualitas couple yang sangat luar biasa. Cuman gua mempertanyakan kenapa Keon gitu kan. Bukan berarti Keon itu anime yang nggak pantas gitu kan. Yang gua tahu Keon itu season 1-nya tuh rilis tahun 2009 dan season 2-nya baru tahun depannya dengan jumlah episode yang lebih banyak alias tukor berserta movie-nya. Cuman gua merasa kurang cocok aja memasukkan Keon apalagi menjadi nominasi ya. Malahan ini menang gitu. Menurut gua pribadi anime yang bisa disebut anime of the decade itu yang memang punya pengaruh yang luar biasa gitu di selama 2010 hingga 2020. Gue lebih memilih memasukkan nama seperti Sword Art Online, Shingeki no Kyojin. Dua anime itu menurut gue jauh lebih cocok. Kenapa? Anime itu benar-benar merubah konsep anime di zaman itu banget gitu kan. Apa Re:Zero itu juga menurut gue bisa juga untuk jadi anime of the decade. Artinya adalah tuh anime dibahas mulu selama 10 tahun. Keon iya dibahas, cuman bagi mereka yang nonton dan yang benar-benar terharu banget, termasuk gue benar-benar suka banget sama Keon. Tapi gue yakin ada lu di sini ya kan yang tahu Keon tanpa menontonnya gitu kan. Kalau misalnya Coupleship of the Decade, Kotarun Akane menurut gue sudah bagus banget. Tapi menurut gue juga ya pasangan seperti Kaguya X Miyuki itu juga perfect sekali gitu kan. Lalu juga Hak X Yona juga itu perfect banget juga kalau kita mengesampingkan anime dengan genre romance ya. Yang penting kan terpenting itulah best couple itu apa saja yang harus dijadikan titik untuk memilih dia jadi the best banget. Apakah dari voting atau apa, gua kagak tahu. Makanya gua anggap ini objektif banget. Harus gua akui, anime Tsukigakure itu emang pure romance. Tapi bukan berarti dengan alasan pure romance menjadikan mereka menjadi the best couple gitu kan. Menurut gue Yona X Son Hak itu lebih layak lagi untuk of the decade atau juga Kaguya X Miyuki. Tapi kalau dibandingin Kaguya X Miyuki, gue memang milih Yona X Son Hak. Dari anime apa bang? Cari aja sendiri. Lalu Man of the Decade, ya sudah jelas lah yang ini mau usah dipertanyakan lagi nih orang mah. Gak usah pertanyakan lagi dah, ini gue males nanya nih, gue masih mempertanyakan nih, udah jelas Hachiman yang menang gitu kan. Girls of the Decade, nah ini dekade ini Shoko Nishimiya ya kan. Menurut gue ini yang kurang cocok. Bukan berarti gue mengatakan Shoko Nishimiya ini tidak pantas, tapi kalau jadi nominasi pantas. Masalahnya adalah dia berasal dari anime movie dan masih dipertanyakan apa kelebihan dia sebagai seorang heroin untuk menjadi the best girl gitu kan. Kalau misalnya dipertanyakan siapa yang paling pantas, gue akan memilih Shirayuki. Shirayuki menjadi Girl of Decade atau the best girl dari 2010 hingga tahun 2020 gitu kan. Apalagi seperti nama Yuki Noshita itu juga cocok banget. Lalu ada Kosaki Onodera itu juga cocok banget gitu kan. Karena memang kalau kita menilik dari tahun itu anime mana yang benar-benar berkembang, ada seperti Tokisaki Kurumi. Kenapa gue harus masukkan nama Tokisaki Kurumi? Karena selama 2010 hingga tahun 2020 nama seperti Tokisaki Kurumi nggak pernah mati. Lalu ada Zero Two juga, lalu ada Rem dan lain-lain. Dan pemilihan Shoko ini sangat objektif banget. Tapi kalau ditanya siapa yang terbaik, tetap Shirayuki dari Shirayuki Hime. Itu menurut gue gitu ya. Karena gue juga membandingkan selama
10 tahun kebelakangan ini Badai yang bener-bener memiliki pengaruh besar gitu loh. Nggak cuman wah animenya banyak yang nonton, wah animenya sering masuk ke di share di grup-grup, atau juga gambarnya sering jadikan foto profil atau jadi best couple. Ya, itu makanya gue bilang ini penilaian sangatlah objektif sekali, ya kan? Harusnya untuk membuat penilaian seperti ini tuh harus dilakukan seperti pemilihan Ballon d'Or sepak bola. Disuruh mereka yang udah mastah berkumpul, mungkin ada 10-20 orang membahas siapa yang menjadi best, termasuk gua nanti yang harus kumpul di sana. Dari semua ini Hachiman aja menurut gua paling cocok, meskipun karakter seperti Kirito, seperti siapa lagi ya, Eren itu juga cocok sih sebenarnya sih. Tapi emang kalau dibilang ini manusia berpengaruh banget bikin penontonnya jadi orang malas gitu kan. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching. I'm CRY and see you next time.